menghimbau, mengharapkan kepada ibu dan bapak saudara-saudari untuk menyiapkan hati dan diri ketika mengikuti ibadah online berlangsung. Ibadah online akan tayang setiap hari Minggu pukul 6 pagi melalui YouTube channel Creative Ministry TFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mendapatkan notifikasi melalui online. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika ingin memberi, bisa melalui transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Jika Bapak Ibu berkenan untuk memberikan perpuluhan, bisa di rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan selalu menyertai kepada Bapak Ibu dan saudaraku sekalian. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memulai ibadah kami ini Tuhan. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahannya pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom ya Bapak Saudara. Shalom, siap untuk memuji nama Tuhan di rumah? Amin. Mari kita pujikan, rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan, Nama Tuhan, tidak terasa bahwa hari ini kita merayakan Paskah, walaupun di tengah pandemi seperti ini, tapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam saat-saat ini, semua tetap dalam kemurahan Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.
mengajak Ibu Bapak Saudara untuk menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
kami hadir di tempat ini Tuhan. Walau kita tidak bertemu dalam satu tempat yang sama Tuhan, kami percaya ibu bapak saudara di rumah merasakan hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah menyiapkan diri kami masing-masing. Apapun menjadi firman-Mu hari ini Tuhan, biarlah firman ini menjadi berkat bagi setiap kami, menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara sekalian tetap semangat di dalam Tuhan. Tanpa terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari Paskah di tahun 2020 ini. Kami percaya bahwa Yesus dia sudah datang untuk memberikan kekuatan kepada kita supaya hari ini kita boleh ingat pengorbanannya yang besar bagi kita ketika dia mati di atas kayu salib. Hari ini tema firman Tuhan adalah kasih-Nya membuat kita hidup. Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Bagaimana Yesaya ini sudah menubuatkan akan kedatangan Sang Mesias itu jauh-jauh hari sebelum Mesias itu datang. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nubuatan Nabi Yesaya ini tergenapi ketika Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia datang ke dunia. Dia Allah yang perkasa. Dia Tuhan. Tapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia. Manusia yang tidak berdosa. Manusia yang tidak bercacat celah. Untuk mati bagi saudara dan bagi saya. Dia dihina amat sangat. Mukanya diludahi. Dia dicerca, dicaci maki. Dia dimahkotai mahkota duri. Dia diolok-olok. Tapi dia diam 1000 bahasa. Saudara-saudara, kesengsaraan yang dipikul oleh Yesus, itu seharusnya kita yang memikulnya. Penderitaan, kesakitan, hinaan, ditanggung olehnya.
karena dia menanggung segala dosa-dosa kita. Kita adalah manusia yang berdosa, hidup dalam kegelapan, menjadi hamba dosa. Tetapi dia datang supaya kita menang. Supaya kita dibebaskan dari kegelapan, dipindah kepada terangnya yang ajaib. Darahnya tertumpah di atas bukit Golgota, menetes-netes di atas tanah di bukit Golgota itu, supaya dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya dihapuskan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari dosa. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dari perbuatannya. Karena firman Tuhan mengatakan manusia sudah kehilangan kemuliaan dari Allah. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, dosa itu menguasai seluruh umat manusia. Dan manusia tertawan oleh dosa itu. Dan Tuhan, Dia membebaskan kita dari segala dosa itu. Siapa yang percaya kepadanya akan dibenarkan karena kasih karunia-Nya itu besar bagi kita. Orang yang percaya dibenarkan karena percayanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara percaya kepada Tuhan, Dia Sang Mesias itu, Dia Juru Selamat itu, saudara-saudara dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Manusia dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena kasih karunia-Nya. Saudara, pagi-pagi benar, pada hari yang pertama minggu itu, setelah 3 hari Tuhan Yesus dikuburkan. Ketika para perempuan itu datang ke kubur Yesus, hendak merempah-rempahi mayat Yesus. Ketika mereka sampai di kubur itu, pintu kubur itu sudah terguling. Dan kubur itu terbuka. Tiba-tiba datang malaikat berkata kepada perempuan-perempuan ini, engkau mencari yang hidup di antara yang mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Pergi ke Galilea, karena Dia akan mendahului kamu seperti yang dikatakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa maut tidak bisa menahan kematiannya. Yesus menang atas maut. Dia bangkit. Dia hidup sampai selama-lamanya. Dan saudara yang percaya kepada Tuhan, kita semua yang punya iman kepada Dia, kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Ketika Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya, Dia akan membangkitkan setiap umat-Nya yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita menanti kedatangannya. Kapan kita tidak tahu. Tetapi selama kita hidup di dunia ini, kita harus beriman kepadanya. Kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan, kita menjadi orang benar. Karena Yesus, karena kasih-Nya kepada kita. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah mendengarkan firman-Nya. Kita percaya. Dan kita dibenarkan oleh karena iman kita. Dialah kebenaran itu. Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab itu pertahankan iman kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah meninggalkan iman kita. Karena hanya dialah satu-satunya jalan. Dialah kebenaran yang menunjukkan kepada kehidupan itu. Saudara, keselamatan itu harganya sangat mahal. Tidak bisa dinilai dengan uang. Saat ini belum kita tahu. Kita hanya dijanjikan oleh Tuhan bahwa orang percaya akan diselamatkan. Tetapi suatu saat nanti kita akan melihat kemuliaannya. Iman kita akan membuat kita menang dan masuk dalam kerajaannya. Saudara-saudara, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Titus pasal 3 ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Titus pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saya yakin dan percaya kita semua mengharapkan akan kehidupan yang kekal. Dunia ini hanya sementara. Kita hidup hanya sebagai musafir di dunia ini. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita akan masuk dalam keselamatan bersama dengan Dia. Kita dibenarkan oleh kasih karunia-Nya dan kita berhak untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dan selama kita hidup di dalam dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus hidup oleh iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh iman artinya kita percaya dengan sungguh-sungguh meskipun kita belum melihat. Kita percaya bahwa kehidupan kekal itu, bahwa keselamatan itu sudah disediakan bagi hidup kita. Jangan pernah meragukan akan janjinya, karena janjinya itu ya dan amin. Meskipun saat ini kita belum melihatnya, tetapi kita yakin bahwa satu saat nanti kita akan masuk dalam kemuliaannya yang kekal, sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Dia pergi sekarang ke surga, ke rumah Bapa, menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Dia berada, kita pun akan berada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh iman, percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah juru selamat dunia ini. Jangan pernah digoyahkan lagi. Percaya dengan sungguh-sungguh akan janji-janjinya yang benar itu. Bahwa Dia menyertai hidup kita. Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang Immanuel. Allah beserta dengan kita. Saat ini mungkin kita hidup dalam masalah, dalam kesulitan. Sesuatu yang membuat kita menderita. Sesuatu yang membuat kita berduka cita. Tapi terus pegang iman kita. Karena kita tahu kita tidak pernah sendiri. Allah beserta dengan kita. Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Satu saat nanti kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Percaya bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Jangan pernah meragukan kekuasaannya. Jangan pernah meragukan mukjizatnya. Jangan pernah meragukan bahwa Dia sanggup melakukan meskipun itu mustahil bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup oleh iman ini tidak mudah.
Karena kita ditawarkan oleh dunia ini sesuatu yang nyata. Tetapi keselamatan, hidup yang kekal itu belum nyata. Itu sebuah janji. Seringkali iblis itu memberikan tawaran-tawaran yang menarik, yang membuat kita melepaskan iman kita. Jangan saudara, karena waktunya sudah amat singkat. Dia akan segera datang. Dan pada saat itulah, kita akan melihat kemuliaannya. Kita akan melihat hidup kekal itu bersama dengan Dia. Yang kedua, saudara, hidup orang benar adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup melakukan firman Tuhan dan menjauhi kejahatan. Hidup di dalam kasih Tuhan, melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok. Ranting tidak bisa hidup kalau dia lepas dari pokok. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting-ranting itu akan hidup, akan berbuah lebat, kalau dia tetap melekat pada pokok anggur itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus melekat kepada Tuhan, seperti ranting yang tidak bisa berdiri sendiri. Ranting itu akan mati kalau dia lepas dari pokok. Jangan pernah berpikir untuk lepas dari Tuhan. Apapun masalahmu saat ini, apapun penderitaanmu, percayalah badai akan segera berlalu. Akan ada terang dalam hidup kita, karena Tuhan itu bersama dengan kita. Kekuatannya akan mengalir dalam hati kita. Penghiburannya akan mengalir dalam hati kita. Sehingga kita tetap mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan. Damai sejahteraku aku tinggalkan kepadamu. Damai sejahteraku, kata firman Tuhan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Pegang janjinya dan rasakan bagaimana Dia ada hidup di dalam kita. Hidup di dalam kebenaran artinya memiliki hati yang rindu kepadanya. Memiliki hati yang selalu melekat kepadanya. Saudara, hati ini harus dijaga. Api itu jangan sampai padam. Semangat kita harus berkobar terus menyala-nyala. Apapun yang terjadi saat ini, terus semangat di dalam Tuhan. Hati harus tetap melekat kepada Tuhan. Harus punya kerinduan untuk dekat kepada Tuhan. Meskipun mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi di rumah mari kita berdoa. Mari kita membaca firman-Nya. Mari punya hati yang bersekutu dengan Dia. Karena Dia adalah kekasih kita. Terus berdoa. Sebab doa orang benar itu besar kuasanya. Teruslah mengucap syukur. Karena ucapan syukur itu akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tapi belum pernah aku lihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Saudara dan saya adalah orang benar itu. Percayalah, Yesus ada bersama dengan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan yang Tuhan rindukan dan inginkan. Mari kita tetap setia sampai langkah kita yang terakhir. Immanuel, Allah beserta kita. Dia ada dalam setiap pergumulan dan kesulitan hidup kita. Jangan khawatir, masih ada harapan di dalam Tuhan. Dunia mengatakan, mustahil, tidak ada harapan. Tetapi Tuhan berkata, ada harapan. Tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Mari kita akan pujikan sebuah pujian. Kasih-Mu tiada
keduanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku.
kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu buat kami hidup ya Tuhan. Haleluya. Yala, 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 yasik, yasik, yasik. Yala, 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 yasik. Haleluya. 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 Yesusku luar biasa. Haleluya. Hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa. Kasih-Mu luar biasa. Hati kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Hati kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh Tuhan memperingati hari Paskah, di mana Engkau sudah mati dan Engkau bangkit, Engkau menang. Dan kami yang percaya Tuhan, dibenarkan oleh karena iman kami. Kami akan bangkit, kami akan hidup bersama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih-Mu yang begitu besar. Kami hanya mengucap syukur, karena Engkau begitu baik, dan tidak akan ada lagi kasih seperti kasih-Mu. Hanya Engkaulah satu-satunya bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami yang seharusnya mati, Engkau sudah menggantikannya. Bahkan Engkau dihina, direndahkan, Engkau menderita amat sangat, supaya kami dimuliakan. Engkau yang kaya, Engkau jadi miskin, supaya kami menjadi kaya. Engkau yang mulia, Engkau menjadi hamba, supaya hidup kami dimuliakan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah hati kami tetap semangat dan berkobar-kobar mencintai Engkau. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, biarlah tidak akan memadamkan api kami, tetapi api kami tetap berkobar-kobar. Karena kami percaya ada janji, ada pengharapan yang luar biasa. Memberkati kami Tuhan yang ikut dalam ibadah kami. Biarlah kasih-Mu masuk dalam setiap hati kami, memberikan hati kami damai sejahtera, memberkati hidup kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan perlindungan dari segala kuasa-kuasa jahat, dari segala sakit penyakit. Ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri membentengi hidup kami, karena Engkau sudah memikulnya di atas kayu salib bagi kami, dan kami sudah merdeka bersama dengan Tuhan. Kuasa kegelapan tidak berhak lagi menjamah hidup kami. Kami sudah menjadi milik Tuhan, aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.